ini kan ada baru kasus baru mahasiswi dibully gitu kan oleh teman-teman sekolah satu kelasnya, dan video itu tersebar di mana-mana gitu. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah Bapak punya solusi atau saran yang tepat, dan mereka ini kan masih di bawah umur semua? Bagaimana nih pendapat Bapak? Jadi memang permasalahan bullying ini adalah permasalahan yang berat. Di setiap jenjang pendidikan pasti ada yang namanya bullying. Mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga bangku perkuliahan. Ini merupakan masalah kita bersama. Jadi bullying ini harus diselesaikan secara bersama. Dan untuk menanggapi kasus yang ada, memang pelaku dan korban berasal dari mahasiswa yang belum cukup umur atau siswa yang belum cukup umur. Jadi kita harus menanggapinya sesuai dengan jenjang umur mereka. Kita tidak bisa menyamaratakan korban dan pelaku dihadapkan pada hukum yang sama. Kita sebagai perwakilan sekolah atau sebagai guru, di sini kita harus bersikap secara bijaksana dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Dan apa yang kamu sampaikan tadi adalah bentuk kegagalan kita, atau bisa dibilang kita sebagai guru lengah terhadap permasalahan yang ada, hingga terjadi yang namanya pembulian atau perundungan yang divideokan hingga videonya tersebar kemana-mana. Jadi menurut saya bullying ini adalah masalah kita bersama, ini adalah masalah berat. Kita harus menghadapi masalah ini secara bersama-sama, mendengarkan setiap pendapat yang ada, entah itu dari pelaku, entah itu dari korban, entah kita sebagai perwakilan sekolah, para wali murid, dan orang-orang lingkungan yang ada di sekitar kejadian pembulian tersebut. Jadi saya sebagai kepala sekolah menyarankan agar kita temukan bersama antara dari pihak wali murid yang menjadi korban, pihak wali murid yang menjadi pelaku itu sendiri, korbannya itu sendiri, saya sebagai kepala sekolah, terus dan lingkungan-lingkungan yang ada dalam kasus pembulian tersebut. Itu saran dari saya. Terkadang kita kan sudah selalu memberi seperti wawasan kepada siswa kita ya Pak. Mungkin sebenarnya kita juga tidak lepas tangan juga dari permasalahan itu gitu kan. Berarti kan yang memiliki masalah antara personal dengan personal gitu. Kalaupun mereka ditindaklanjuti atau maksudnya kalaupun mereka diselesaikan secara kekeluargaan, sepertinya banyak kontra dengan entah orang tuanya yang menuntut tanggung jawab atau seperti apa gitu. Kadang saya juga suka bingung Pak dengan orang tua entah mohon maaf entah pola pikir mereka atau gimana, atau cara pandang mereka terhadap bullying ini. Kadang kan ada orang tua yang terlalu keras terhadap anaknya gitu kan Pak. Oh, kalau kamu dipukul kamu harus lawan begini terus itu contoh yang tidak baik. Apakah kita harus mengubah penerapan kita terhadap siswa tersebut atau bagaimana agar pesan atau saran yang kita sampaikan kepada mereka ini dapat mereka serap dengan baik? Apakah kita harus mengubah pola mengajar kita? Apakah kita harus mengubah cara memberi pengetahuan terhadap mereka gitu? Bagaimana? Jadi memang bullying ini permasalahan yang sangat kompleks. Benar, sangat kompleks. Seperti yang kamu bilang tadi, memang wawasan terhadap bahaya bullying atau bahaya perundungan itu sudah kita gencar lakukan. Namanya kita sebagai manusia, kita punya yang namanya sisi kelemahan dan kelengahan. Sebagai contoh itu tadi, kita sudah memberikan wawasan, sudah memberikan pendapat, sudah memberikan opini yang terbaik terhadap kasus bullying ini. Itu upaya terbaik yang sudah kita lakukan. Namun kita sebagai manusia biasa, kita lengah dan kita lemah dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Kita tidak langsung mencari solusi terbaik. Iya benar. Apakah kita harus mengadakan seperti pemberian edukasi gitu
untuk para siswa kita di sekolah ini dengan mendatangkan entah itu dari kepolisian sebagai pembicara untuk menyampaikan, mungkin mereka mempunyai saran-saran untuk memberikan wawasan terhadap siswa kita gitu Pak, dengan oh begini nih bullying begini, atau mereka mungkin bisa menunjukkan agar mereka takut untuk melakukannya lagi. Menurut Bapak bagaimana? Apakah kita harus melakukan itu ataukah kita hanya memberikan selebaran atau menempelkan pamflet saja? Bagaimana Pak? Pentingkah itu atau tidak? Baik, itu usulan yang bagus. Kamu mengusulkan suatu ide yang bagus. Jadi memang harus ada yang namanya pemberian wawasan terhadap bahaya bullying. Seperti yang kamu bilang, kita mengundang bukan hanya polisi saja ya. Kita bisa mengundang yang namanya psikologi pendidikan, psikologi jiwa, polisi sebagai penegak hukum, ahli agama sebagai pemberi kesehatan rohani ya terutama, dan kita sebagai guru penting untuk memberikan yang namanya wawasan terhadap bahaya bullying. Dan ide kamu terhadap pamflet itu juga sangat penting. Jadi apa yang kamu sampaikan itu memang sangat penting keduanya. Jadi kita harus melakukan keduanya agar mahasiswa ini dapat menyerap atau mengerti apa yang tidak hanya dari pamflet saja, tapi dari pembicara, dari pemateri yang akan memberikan saran atau solusinya tersebut. Benar. Jadi kedua cara itu harus dilakukan secara masif dan berkala. Apakah kita harus mengundang orang tua murid atau hanya kita memberikan wawasan kepada murid-muridnya saja atau bagaimana menurut Bapak? Orang tua murid sangat penting. Atau hanya salah satunya saja, atau muridnya saja kah, atau orang tuanya saja kah? Orang tua harus kita beri edukasi. Wali murid sebagai orang tua harus kita beri edukasi. Murid itu sendiri harus kita beri edukasi. Pertama, di sini sebagai subjeknya adalah murid ya, murid. Karena yang viral-viral kemarin itu kan murid ya. Murid itu sangat penting. Begitupun orang tua dan lingkungannya. Jadi kita harus beri wawasan kepada keduanya. Jadi murid yang menerima wawasan dapat menerapkannya di sekolah dan lingkungannya. Jadi orang tua pun kita edukasi agar mencerminkan perilaku yang baik, memberitahukan nasihat-nasihat yang baik, dan mengedukasi kepada muridnya, kepada anaknya sendiri untuk melakukan yang namanya kegiatan yang baik, memberikan pertolongan yang baik, dan tidak melakukan bullying itu tadi. Baik. Mungkin itu saja Pak ya. Saya hanya ingin meminta saran atau pendapat Bapak tentang kasus kemarin yang baru terjadi. Saya akan segera mengatur jadwal untuk mengadakan pertemuan antara siswa dan wali murid ini untuk memberikan wawasan atau edukasi terhadap mereka ini. Baik, segera susun jadwal antara kita, murid, dan para wali murid untuk pengedukasian terhadap bahayanya bullying. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Saya akan melanjutkan kegiatan saya di ruang saya. Terima kasih Bapak.